Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Oktaviani dari jurusan Psikologi Islam semester 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai kasus-kasus paling terkenal pada bidang neuroscience kognitif dan juga psikologi kognitif. Neuroscience kognitif ialah ilmu yang mempelajari mengenai kognisi dengan penekanan pada perkembangan maupun fungsi-fungsi otak. Sedangkan psikologi kognitif ialah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, memori, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Kasus pertama ialah mengenai seorang pria yang bernama Phineas Gage. Gage merupakan seorang pekerja kereta api yang dikenal ramah dan juga sopan. Suatu hari, di tahun 1848, Gage menggunakan besi yang rusak untuk mengemas bubuk mesiu ke dalam batu. Akan tetapi percikan api secara tidak sengaja meledakkan bubuk mesiu yang menyebabkan tongkat sepanjang 1 meter itu melesat menembus pipi kiri serta bagian atas tengkoraknya. Lobus frontal Gage pun rusak parah, namun ia dapat diselamatkan. Akan tetapi, setelah kecelakaan itu terjadi, kepribadian Gage berubah secara dramatis. Ia menjadi pemarah, kasar, impulsif, dan juga tidak bermoral. Teman-temannya mengatakan bahwa Gage tidak seperti Gage yang dulu mereka kenal. Kasus ini merupakan salah satu kasus pertama yang menunjukkan dasar neurologis untuk kepribadian serta perilaku. Ini merupakan petunjuk pertama tentang adanya peran dari korteks prefrontal dalam kepribadian dan juga perilaku sosial. Yang kedua yaitu kasus Ginny, si anak liar. Ginny merupakan salah satu contoh kasus dari feral child atau anak liar. Anak-anak liar adalah orang-orang yang dibesarkan dalam isolasi sosial. Mereka mengalami sedikit atau tidak ada kontak dengan manusia dalam kehidupan mereka. Anak-anak liar biasanya adalah korban dari pengabaian atau pelecehan anak. Karena kurangnya gizi serta stimulasi mental, anak-anak liar tidak pernah sepenuhnya berkembang secara kognitif. Ginny ditemukan pada tahun 1970 pada usia 13 tahun. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya terkurung di dalam kamar serta diikat ke kursi toilet. Ayah Ginny percaya bahwa anaknya mengalami keterbelakangan mental, sehingga dia mengambil langkah untuk melindunginya. Ayah Ginny akan memukulinya setiap kali dia membuat suara. Alhasil, perkembangan fisik dan juga mental Ginny menjadi terhambat. Dia tidak pernah belajar berbicara atau berjalan dengan benar. Setelah ditemukan dan dirawat dengan baik, Ginny pun berkembang. Ia belajar berkomunikasi secara nonverbal dengan pengasuhnya. Akan tetapi, ketika dana dari penelitian tidak lagi cukup, Ginny ditempatkan di panti asuhan. Namun, di tempat barunya ini, ia menerima kekerasan secara fisik dan juga mental, sehingga Ginny mengalami regresi dan kembali ke masa sunyinya. Kasus Ginny berkontribusi secara signifikan terhadap teori psikologis dan juga linguistik. Kasus ini menunjukkan pentingnya enkulturasi juga sosialisasi dalam memperoleh keterampilan sosial. Sejak usia muda, stimulasi mental diperlukan untuk perkembangan motorik serta sensorik. Tanpa stimulasi ini, neurogenesis akan terhambat. Anak-anak liar seperti Ginny mendukung hipotesis periode kritis pada penguasaan bahasa. Selanjutnya adalah Jill Price yang merupakan salah satu dari sedikit pasien dengan hypomania, yaitu sebuah memori luar biasa yang memungkinkan untuk mengingat banyak aspek kehidupan dengan sangat detail. Dia dapat misalnya mengingat apa yang dia makan pada sore Agustus yang biasa 20 tahun yang lalu. Kemampuan ini telah menyebabkan trauma emosional, sebab ia akan mengingat setiap ucapan yang merendahkan atau peristiwa traumatis lainnya. Jill Price masih berpartisipasi dalam studi psikologis yang berharap dapat menjelaskan kondisinya ini. Namun, tes memori baru-baru ini menunjukkan bahwa Jill Price bukan jagoan ingatan. Price tidak dapat mengingat daftar kata baru dengan akurasi tinggi. Ingatannya dalam banyak hal pun juga rata-rata. Dia dapat mengingat tanggal dan nama terkenal, tetapi jika tanggal itu berhubungan dengan dirinya sendiri.
Salah satu elemen kunci yang sebelumnya diremehkan pada kondisi Price adalah gejala mirip OCD-nya. Dia menimbun dan merasakan kebutuhan untuk mengatur hidupnya. Mungkin yang paling penting ialah dia menghabiskan banyak waktu untuk terus-menerus memikirkan dirinya sendiri, serta peristiwa-peristiwa dalam hidup yang kemudian dengan rumit disandikan ke dalam ingatannya. Semua bukti ini bersama dengan pemindaian otak menunjukkan daerah yang diperbesar mirip dengan pasien OCD, sehingga diketahui bahwa Jill Price memiliki jenis langka dari gangguan obsesif kompulsif dan ingatannya adalah hasil dari obsesi tersebut. Kemudian ada kasus Henry Gustav Molaison yang mungkin merupakan pasien yang paling penting dalam sejarah ilmu saraf. Pada usia 9 tahun, kecelakaan sepeda menyebabkan cedera otak yang membuatnya menderita kejang-kejang. Pada tahun 1953, sebagai upaya terakhir untuk menyembuhkan kejang-kejang ini, ahli bedah mengeluarkan irisan-irisan jaringan dari hipokampusnya, yaitu area yang sangat penting dalam pembentukan ingatan jangka panjang. Akan tetapi, semenjak pengangkatan itu, HM menjadi menderita amnesia anterograde yang parah, di mana ia seakan hidup di masa lalu dan tidak mampu menciptakan kenangan baru. Bahkan, kenangan masa lalunya pun diselimuti oleh amnesia retrograde, membuatnya hanya bisa mengingat inti dari peristiwa masa kecil. Penelitian Dr. Brenda Milner tentang HM membuka jalan untuk studi memori manusia dan gangguan memori. Dalam uji coba berulang, Dr. Milner memberi tahu HM untuk melakukan tugas motorik sederhana. Setiap saat, HM menganggap pengalaman yang sudah sering terjadi sama sekali baru. Namun, HM dapat dikondisikan secara klasik. Ia mampu mempelajari berbagai hal tanpa kesadaran. Berkat studi Dr. Milner, kita tahu bahwa memori terdiri dari dua sistem yang beroperasi bersama. Yang satu ialah memori eksplisit atau deklaratif, di mana melibatkan fakta-fakta yang kita ketahui dan dapat kita nyatakan secara sadar. Memori ini diatur di hipokampus yang telah diangkat dari HM. Kemudian, ada memori yang terpisah dari ingatan sadar. Contohnya, ingatan tentang kemampuan motorik. Temuan ini merevolusi pemahaman memori serta mekanisme neurologis di baliknya. Yang terakhir ialah kasus dari Dr. P yang ditulis oleh ahli saraf juga penulis berkebangsaan Inggris Oliver Sacks. Di dalam bukunya yang berjudul A Man Who Mistook His Wife for a Hat, atau yang berarti pria yang mengira istrinya adalah sebuah topi, ia menggambarkan kasus Dr. P yang menderita agnosia visual, yaitu suatu kondisi akibat kerusakan lobus oksipital atau parietal otak. Ketika Dr. P melihat dunia di sekitarnya, ia tidak dapat mengenalinya dengan benar. Dia tidak dapat mengenali benda atau orang. Misalnya, ketika dia melihat istrinya itu sebagai sebuah topi. Dia juga melihat wajah di mana tidak ada wajah sama sekali. Di jalan, ia mungkin menepuk kepala hidran air dan meteran parkir sebab ia menganggap itu sebagai kepala anak-anak. Kemudian dia akan dengan ramah menyapa tombol-tombol berukir di perabotan dan terkejut ketika mereka tidak menjawab. Tulis Sacks. Demikianlah beberapa dari kasus-kasus yang paling terkenal dalam bidang neuroscience dan juga psikologi kognitif. Terima kasih kepada mereka yang telah membuat kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang organ yang disebut otak serta pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Sayangnya, orang-orang yang membuat kemajuan ini kemungkinan menderita dari efek memiliki otak yang abnormal. Tetapi, mereka telah membawa hadiah besar bagi umat manusia.